saya pernah bertemu dengan mahasiswa yang sudah kuliah 7 tahun, kemudian di tahun ke-7 dia baru sadar, saya salah jurusan dan dia baru pindah jurusan di tahun ke-7 begitu. Di tahun ke-7 ya, bukan semester ke-7 begitu loh. Oke. Semangat pagi teman-teman motivasi kandang ayam. Let's move up with motivasi kandang ayam. Kembali lagi bersama gua Henry Wijaya sebagai host dan juga Brian Jonathan sebagai editor, serta dua coach mentor kita yaitu Pak Fundianto dan juga Pak Yakob yang akan menemani teman-teman semua untuk membagikan nilai-nilai seputar kehidupan yang diambil dari kandang ayam. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Apa itu? Tapi sebelum itu, gue mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita, Motivasi Kandang Ayam, untuk mendapatkan informasi yang menarik tentang topik-topik apa saja yang akan dibahas di Motivasi Kandang Ayam, dan juga kita akan memberikan giveaway buat teman-teman yang setia dengan motivasi kandang ayam. Dan kita juga akan mengadakan Q&A loh teman-teman. Nanti teman-teman bisa bertanya kepada coach mentor kita, Pak Pundi dan juga Pak Yakob, tentang apa saja. Teman-teman bisa tanya langsung pada episode yang mendatang. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Kira-kira apa itu teman-teman? Penasaran kan? Oke, kita langsung aja. Kita akan membahas tentang optimal impact versus standard impact. Nah, saya ingin ke Pak Pundi dulu nih. Pak Pundi, kita kan sebelumnya sudah tahu nih, sudah kira-kira Pak Pundi kan sudah membagikan kemarin tuh tentang proses pembibitan ayam, kemudian bagaimana proses pengolahan peternakannya, bagaimana proses memaintain-nya supaya hasil panennya juga bagus. Nah, kita sekarang akan membahas yaitu gimana sih Pak proses panen pada ayam itu, detailnya seperti apa? Boleh dong diceritain? Silakan Pak. Oke Hen, terima kasih Hen, sangat boleh ya. Saya akan coba jelaskan tentang proses panen di kandang ayam. Jadi panen itu bukan milik dari bisnis perkebunan saja, ada panen gitu ya, tapi di peternakan juga ada panen, peternakan ayam potong ya. Prosesnya sebetulnya dimulai sejak awal bahwa ketika ayam itu masuk, kita sudah pernah bahas di episode sebelumnya, mulai dari seleksi dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah proses awal bahwa kami para peternak sudah membuat semacam prediksi akan seperti apa hasilnya. Jadi kalau bibitnya seperti ini, maka hasilnya diperkirakan akan seoptimal apa dan seterusnya. Nah, tapi dalam perjalanannya akan terjadi proses yang lebih detail lagi, yaitu kami peternak harus bisa memisahkan antara ayam betina, ayam banci, dan ayam jantan. Ya, kenapa harus dipisahkan? Proses pemisahannya namanya sexing. Nah, Sebentar Pak. Ya, oke. Ayam banci Baik. itu apa Pak? Oh, ayam banci itu apa ya? Sampai sekarang pun kami sedang mengamati begitu ya. Ini sebetulnya ayam ini jenis kelaminnya apa ya? Jantan bukan, betina juga bukan. Itu sebabnya kami sebutnya banci begitu. Jadi ada ciri-cirinya juga gitu. Ada ciri-cirinya bahwa ayam itu memang tidak seperti ayam jantan, tapi juga tidak seperti ayam betina begitu. Jadi seolah-olah di tengah-tengah begitu loh. Bingung juga memang, dan memang itu tergantung dari kejelian anak buah kandang untuk melakukan yang namanya sexing. Nah, proses sexing ini berjalan, jangan bayangkan proses sexing ini berjalan 1 hari. Proses sexing ini juga berjalannya berhari-hari ya. Bayangkan dalam satu kandang misalnya isinya 9.000 ekor ayam. Yang melakukan sexing misalnya 4 orang. Yang bisa matanya jeli mungkin cuma 2 orang. Berarti kan prosesnya ini lama. Gitu ya.
Nah, artinya sexing ini terjadi pemisahan antara jantan dan betina, dan yang betina ini itu punya karakter mereka makannya banyak, tapi bobotnya itu berkembangnya tidak sebanyak jantan. Artinya, kalau ayam betina ini terlalu lama dipelihara, maka akan menghabiskan pakan terlalu banyak. Artinya juga perbandingan antara pakan dengan hasil daging itu menjadi jelek kalau betinanya terlalu banyak atau kalau betinanya tidak dipisahkan dan pada akhirnya panennya terlambat betinanya. Nah, jadi setelah sexing itu pada periode tertentu ayam betina meskipun baru bobotnya di 1 kilo sampai 1,3 kilo misalnya, itu sudah dipanen. Kenapa? Karena perkembangannya terlambat begitu loh dibandingkan sama yang jantan. Jadi dihabiskan dulu nih di awal tahap panen pertama. Itu yang disebut dengan proses penjarangan. Ya, mungkin di daerah lain bahasanya berbeda lagi, tapi kalau di daerah Jawa Tengah menyebutnya itu adalah proses penjarangan. Penjarangan itu adalah panen pertama, yang dipanen adalah ayam kecil, yaitu adalah ayam betina. Bobotnya biasanya 1 kiloan sampai 1,7 maksimal. Seperti itu. Nah, proses penjarangan pun terjadi beberapa hari. Karena kan ayamnya banyak nih. Nah, jadi kan hari pertama keluar mungkin misalnya cuma berapa ribu ekor, besoknya baru berapa ratus ekor, besok berapa ratus ekor lagi seperti itu. Nah, setelah itu ayam yang tersisa adalah ayam banci dan ayam jantan. Kalaupun hanya ada ayam jantan itu lebih bagus. Sisanya ayam jantan semua nih. Ayam jantan itu memang lebih besar. Dia bisa mencapai bobot yang optimal dengan pakan yang perbandingan pakan dan bobot badannya itu bisa seimbang. Nah, nanti ayam jantan ini akan dipanen di proses panen raya. Nah, ini panen raya pun jangan bayangkan panen raya itu terjadi cuma 1 hari, nggak mungkin. Panen raya itu bisa 1 minggu. Ya, artinya setiap hari juga terjadi penambahan bobot dari berat ayam itu sendiri. Nah, artinya apa? Kalau proses sexing itu tidak teliti, jadi masih terlalu banyak sisa ayam betinanya, maka itu bisa dalam tanda kutip mengurangi keuntungan peternak. Nah, artinya ketika proses pemilihan atau sexing ini menjadi proses yang ternyata krusial, tergantung dari anak buah kandangnya sejeli apa, dan bisa nggak membedakan ayam jantan dan betina. Meskipun sudah dikasih tahu ciri-cirinya, ingat ya, ayam itu bukan kita seperti milih apel ya, apel diem, nggak, ayam itu bisa lari begitu loh bapak-bapak ya, ibu-ibu, ayam itu bisa lari begitu. Jadi mau ditangkap juga dia bisa ngumpet lari dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, jadi kadang memang tidak bersih sepenuhnya betinanya terambil, itu sangat wajar. Kalau itu yang terjadi, harus sudah bisa diantisipasi nih oleh peternak bahwa tetap yang nanti keluar di akhir atau panen raya yang terakhir, itu harus yang jantan, nggak boleh yang betina. Karena nanti proses semuanya setelah itu habis ayamnya, timbangan itu, tonase itu akan dibuat rata-rata. Nah, rata-rata itu kan artinya kalau yang bobotnya kecil itu akan menarik yang bobot besar kan. Jadi walaupun bobot akhir itu misalnya ayamnya sampai 3 kilo, tapi bobot di awalnya itu atau banyak yang di awalnya yang rentangnya yang kecil-kecil bobotnya ketarik kan. Nah, itu merugikan peternak sebetulnya. Maksudnya dalam artian rugi dalam artian menjadi tidak optimal panennya. Seperti itu. Nah, pilihan ini bagaimana memilih ini harus terus terjadi proses latihan. Jadi latihan untuk kejelian mata dan seterusnya. Jadi setiap periode harusnya anak buah kandang ABK itu harusnya menjadi lebih ahli. Karena kalau nggak ahli-ahli repot juga peternaknya. Nah, seperti itu Hen, kira-kira gambaran untuk panen di ayam potong atau ayam boiler. Seperti itu Hen. Oke.
ternyata tidak semudah yang dipikirkan ya Pak. Walau misalnya ayam panen, ya udah Pak, ayam panen tinggal dipotong gitu ya. Ternyata harus ada proses sexing segala lah. Dan ternyata itu rumit sekali ya Pak. Lihat Ya, satu-satu belum ayamnya lari. Seperti itu. Luar ya, biasa. Jadi ternyata dalam proses panen itu ada aja ya panen yang bisa dikatakan hasilnya optimal sama hasilnya kurang optimal begitu ya? ya, Atau tepat biasa-biasa sekali. aja ya? Kalau kami peternak akan melihatnya dari salah satunya adalah dari FCR sebutannya. FCR itu adalah perbandingan antara bobot ayam dengan jumlah pakan yang digunakan. Jadi itu harus dibandingkan. Kalau perbandingannya seimbang, hasilnya dengan kata lain uangnya akan lebih optimal. Seperti itu, Hen. Jadi ada rumus-rumusnya segala ya Oh Pak ya? iya, betul, betul. Kalau kita lihat rumus-rumusnya itu seperti rumus fisika. Seperti Iya, rumus seperti fisika. rumus Karena kan fisika. kalau itu kan harus dihitung juga kan, kalau enggak kita merugi lah ibaratnya Ya, peternaknya. ya, tepat sekali. Ya. Oke, nah bicara tadi ada hasil yang optimal, hasil kurang optimal atau yang biasa-biasa aja, standar. Apakah ada kaitannya Pak dengan manusia Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus nih, Hen. Bayangkan begini, kita sejak kecil masuk sekolah, terus kemudian nanti ada pemilihan jurusan, terus kemudian nanti ada pemilihan studi di kuliah. Sebetulnya kita semua ingin menuju pada satu titik, yaitu kesuksesan. Semua orang pengen mencapai satu kesuksesan. Anggaplah kalau misalnya kesuksesan ini kita anggap sebagai masa panen begitu ya, bahwa orang menabur bibit dulu kan dari kecil gitu. Cuma dalam proses pemilihannya, pemilihan jurusan dan lain sebagainya, eh, bayangkan kalau ayam tidak ada jalan balik bahwa oh sexingnya kurang bersih nih, kita tidak bisa kembali ke masa lalu kan. Sama manusia juga begitu ya. Ketika seseorang sudah milih nih di jalur IPA, ternyata dia tidak suka dan kemudian dalam proses berjalannya dia tetap jalani di proses atau di pilihannya sebagai orang yang masuk dalam dunia IPA, ternyata dia tidak suka, dia tidak bisa kembali ya ke masa lalu untuk ya udah deh saya memilih IPS saja. Nah dari titik itu saja itu sudah akan mempengaruhi sukses yang akan dia peroleh. Dengan kata lain ujungnya itu akan terjadi sesuatu, akan terkena dampak begitu ya. Tapi bukan berarti ketika seseorang melakukan kesalahan dalam pemilihan itu tidak bisa melakukan apapun. Ya, contoh yang tadi kalau sexing itu tidak bersih, ya sudah nggak apa-apa. Tapi tetap yang jantan itu tetap harus ditaruh di akhir masa panennya. Jadi walaupun itu dipanen raya, tetap yang dikeluarkan yang kecil-kecil dulu supaya bobotnya tetap menjadi lebih optimal. Sama dengan manusia, bisa saja melakukan pemilihan yang kurang tepat dan berapa banyak nih orang yang memilih hal yang kurang tepat di studinya saat kuliah. Banyak tuh. Bahkan saya pernah bertemu dengan mahasiswa yang sudah kuliah 7 tahun, kemudian di tahun ke-7 dia baru sadar, saya salah jurusan dan dia baru pindah jurusan di tahun ke-7 gitu. Di tahun ke-7 ya, bukan semester ke-7 gitu loh. Di tahun ke-7 saya sampai bilang, "Jadi selama ini kamu ngapain?" "Saya ingin menyenangkan orang tua." Dia menyebutnya seperti itu. Nah, artinya dia harus menerima resikonya kan bahwa kuliahnya jadi lebih panjang, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Ketika proses kesalahan itu terjadi, tetap harapan itu bisa dimunculkan kembali selama orang itu mau memperbaiki atau mau memilih sesuatu yang baru dan kemudian mengerjakan lagi begitu. Kebanyakan orang tidak mau nih mengerjakan lagi. Dia akan melihat, oh sudah tidak ada harapan, seolah-olah seperti itu. Padahal bukan. Yang namanya ujung panen pun dalam ayam itu proses kan. Semua masih bisa dioptimalkan begitu. Nah, apalagi kehidupan manusia yang notabene banyak faktornya begitu loh. Kesuksesan itu bukan ditentukan apakah di awal orang itu memilih jurusan yang tepat. Enggak juga. Meskipun ada juga yang iya begitu ya, tapi itu bukan formula tunggal begitu. Bisa juga orang sudah milihnya salah, di akhir baru milih tepat, terus kemudian dalam beberapa masa yang pendek dia sukses. Sukses dalam arti entah dia tiba-tiba menghasilkan banyak uang atau tiba-tiba namanya menjadi sangat terkenal.
hanya dalam waktu beberapa tahun ketika dia pas banget memilihnya. Nah, di sini artinya proses penentuan akan mempengaruhi sesuatu di depan sana dalam kehidupan manusia. Hampir mirip dengan proses yang terjadi di kandang dalam satu periode. Anggap periode manusia adalah umur manusia. Umur manusia juga nggak ada yang tahu. Kalau umur ayam ada yang tahu, begitu ya. Ya peternaknya mau dipanen kapan, begitu maksudnya, begitu kan. Kalau umur manusia itu tidak ada yang tahu, begitu. Nah, di sini artinya sebetulnya kalau kita lihat ini untuk mencapai suatu kesuksesan ada proses. Sukses itu proses, bukan hasil akhir. Kalau sukses itu dipandang sebagai hasil akhir, orang akan frustasi, orang akan stres, orang akan lebih stres. Kenapa? Karena belum tentu saat itu terlihat, tapi kalau melihat ini sebagai proses, justru pilihan-pilihan ini yang nantinya bisa diantisipasi atau kalaupun salah memilih, namanya manusia punya potensi untuk melakukan kesalahan. Kalaupun salah memilih, dari pilihan yang salah ini tetap masih bisa dioptimalkan karena apa? Proses. Begitu Hen, kira-kira Hen. So, semuanya itu dilihat dari proses dan bagaimana merespon itu ya Pak. Ya. Nah, kalau kita tadi kan bahas dari bagaimana misalnya dari studi ya Pak ya, pemilihan IPA IPS. Kalau dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia bisnis, ada nggak sih Pak contohnya? Nah, oke. Dalam dunia pekerjaan, ini kasus nyata nih. Ada orang kuliah di jurusan akuntansi. Dan dia tidak suka sebetulnya setelah dia kuliah di situ dan kemudian mulai bekerja, dia tidak suka dengan pekerjaan yang aktivitasnya di area akuntansi. Kemudian dia di S2, dia memilih di area finansial, kuliah S2-nya. Dan ternyata dia lebih cocok di situ dan sekarang dia cocok atau sukses di area finansial, pekerjaan di bidang finansial. Kalau mau dipikir-pikir bahwa kita anggaplah akuntansi itu dia itu salah memilih begitu ya, karena kan dia tidak tahu, belum tahu dia kepenginnya ke arah mana begitu ya. Tapi terus kemudian dia merasa bahwa oh saya lebih cocok nih di area finansial dan ternyata dia berhasil di area finansial. Artinya dalam pekerjaan pun jangan sampai kita berpikir bahwa oh saya udah masuk di sini artinya ini adalah hasil akhir. Artinya saya masuk di sini saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi kalau saya tidak suka misalnya seperti itu. Artinya untuk mencapai kesuksesan di bidang pekerjaan pun kita harus lihat nih, apakah ini yang sudah sesuai dengan passion kita. Kalaupun belum sesuai, jangan takut untuk melakukan satu perubahan. Selama perubahan itu kita memang sudah jadwalkan atau kita sudah rencanakan. Jangan terus begini, saya nggak suka sama pekerjaannya, ya sudah saya keluar, terus mau kerja apa? Ya nggak tahu lah nantilah. Boleh-boleh aja sih kalau mau nekat ya, tapi pada kenyataannya kadang nekat itu tidak disertai dengan perencanaan yang benar. Pada akhirnya setelah keluar nggak dapat kerjaan, akhirnya nganggurnya terlalu lama, dia juga tidak sekolah lagi, karena disuruh sekolah lagi alasannya, aduh saya disuruh pegang buku udah males lah. Banyak loh orang yang seperti itu. Nah kalau seperti itu namanya menutup jalannya sendiri ya, maksudnya dalam artian justru kondisi itu membahayakan kesuksesannya dia, seperti itu. Nah di sini dalam dunia pekerjaan itu luas sekali, banyak sekali faktornya untuk mencapai kesuksesan. Dan kalau memang merasa di awal-awal bahwa itu bukan pekerjaan yang cocok, maka harus mulai melihat ke dalam diri, apa nih pekerjaan yang cocok, supaya proses ke depannya lebih nyaman, lebih sesuai dengan passion. Bukan kalau nggak cocok pekerjaannya terus mulai membuat gosip tentang perusahaan sendiri atau menjelek-jelekan perusahaan sendiri. Rasanya kok yang nggak pas ya kita makan di situ, nggak mau resign tapi menjelek-jelekan perusahaan. Itu nggak pas ya. Kalau misalnya mau ya sudah resign dan cari pekerjaan yang lain. Jangan jelek-jelekan perusahaan tempat kita mendapatkan makan, begitu kan ceritanya. Nah disinilah proses itu akan bisa menjadi lebih bagus karena kita tahu apa yang harus dikembangkan dan seterusnya. Itu kalau di dunia pekerjaan. Dan buat rekan-rekan yang sudah menemukan passionnya di pekerjaannya, bagus dan kembangkan terus. Karena yang namanya ilmu tidak akan berhenti.
yang namanya ilmu tidak akan stuck di situ karena dunia ilmu itu akan berkembang. Artinya pekerjaan juga akan terus berkembang polanya. Ya, mungkin yang dulu pekerjaannya lebih sederhana, rasanya dikerjain seperti ini aja, kok bisa ya? Tapi kok sekarang rasanya nggak bisa ya setelah ada teknologi masuk, ya itu yang harus dipelajari dan harus dikembangkan terus seperti itu. Nah, kalau di dunia bisnis bagaimana? Nah, dunia bisnis sama kompleksnya sebetulnya. Bayangkan ketika seseorang ingin menjadi entrepreneur. Banyak nih, rekan-rekan mahasiswa juga banyak yang pengen jadi entrepreneur sekarang. Pengen jadi apa? Pebisnis. Bisnis apa? Ya nantilah jualan online. Ada beda ya antara bisnis dengan jadi pedagang. Itu beda. Nah, dari konsep itu saja kalau orang belum paham, maka proses ini, proses mencapai sukses di area bisnis menjadi dalam tanda kutip lebih lama karena tidak bisa membedakan menjadi pedagang atau menjadi pebisnis. Karena itu beda jauh. Bisnis di dalamnya itu proses semuanya dan ada sistem. Nanti ada sistem sumber daya manusianya atau sekarang disebutnya human capital, ada sistem perpajakan, ada sistem keuangan, ada sistem produksi, distribusi dan seterusnya. Nah, artinya dari situ saja ketika seorang sudah memilih ingin berbisnis, maka harus belajar lagi nih bisnis yang pas buat dirinya sesuai dengan panggilannya. Mau nggak menjalankan aktivitas bisnisnya meskipun melelahkan, misalnya seperti itu. Nah, dari situ saja coba perhatikan berapa banyak pebisnis yang sekarang jadi sukses, kaya raya dan sebagainya. Dulunya pernah menjalankan bisnis dan gagal. Sebenarnya bukan gagal lah ya, bisnisnya tidak berkembang. Yang berkembang adalah bisnis yang lain yang sekarang dia pegang. Artinya dia pernah melakukan kesalahan dalam tanda kutip. Dan kemudian dia mulai melihat, oke, yang ini nggak pas nih buat saya. Dan saya masih bisa melakukan sesuatu yang lain, dan pada akhirnya bisnisnya yang sekarang berkembang. Nah, dalam bisnis juga seperti itu. Artinya banyak hal yang harus dipelajari, termasuk juga prosesnya. Nah, proses mempelajari bisnisnya ini tentu saja jangan bayangkan cuma terjadi 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Itu sudah pasti dalam bisnis, termasuk juga dalam pekerjaan. Jadi jangan pernah membayangkan seperti tadi, jangan pernah membayangkan proses panen ayam itu terjadinya cuma 1 hari. Proses panen ayam pun terjadi berhari-hari. Apalagi manusia yang lebih kompleks. Proses untuk mencapai suksesnya, ya, itu pasti butuh waktu dan jelas pasti butuh waktu bertahun-tahun. Mungkin gambarannya seperti itu, Hen. Oke, nah mungkin banyak rekan-rekan sekarang milenial pengen suksesnya cepat Pak, instan. Ya, itu umum terjadi. Ya. Kayak mie instan gitu. Pengennya Ya. cepet. Ya, saya bilang kalau mau cepet mungkin ke dukun aja lah. Karena masalahnya ke dukun juga belum tentu pas ya gitu ya. Terus yang kedua, bahkan mie instan juga butuh proses ya. Kalau kita baca cara buatnya, berapa menit direbusnya begitu kan ya, mie instannya ya, artinya butuh proses. Gitu. Iya. Kalau mau langsung dimakan, apa ya sekarang langsung? Ya ada lah beli model snack yang langsung dimakan, ada, tapi tetap saja harus proses beli ya. Proses beli butuh proses uang ya, iya. Seperti itu. Ya. Betul sekali. Jadi tetap ada yang namanya proses dan waktu kalau kita meresponnya dengan baik terhadap proses-proses itu, ya kita harap kita juga bisa suksesnya juga tahan lama ke depan. Nah, itu kan tadi pembahasan dari banyak tuh ya, ada pekerjaan, ada bisnis, ada studi. Nah, saya mau ke Pak Yakob nih. Pak Yakob, nah boleh nggak tolong sharing ini, gimana sih kalau misalnya optimal impact versus standar impact dalam sudut pandang sistem informasi? Itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Henry. Ya, jadi seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fundi dan kemudian Henry pun juga menambahkan ya bahwa yang namanya instan itu sekarang ini pekerjaan yang instan sebenarnya ada saja sih ya dengan cara untuk melihat momentumnya ya. Di saat momentum yang sedang berjalan seperti contohnya misalkan contohnya lagi dalam pandemi dan kita
lihat momentum, melihat momen apa sih yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk impact-nya gitu ya, di mana sekarang orang-orang lagi physical distancing. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan online lagi sangat booming saat ini ya. Itu tapi tentu cuma hanya terbatas saja pada bagaimana saat momentum itu terjadi ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh, tadi Pak Fundi ataupun Henry mengatakan mengenai apa sih standar impact dan optimal impact, tentu saya ingin merujuk kembali kepada planning ya. Di dalam yang namanya dalam sebuah proses itu tentunya ada yang namanya planning, kemudian analisis dan juga kita melakukan desain ya. Untuk yang mahasiswa sistem informasi mungkin udah bosen banget dengar 3 kata ini yang menjadi kunci ya. Nah, memang yang namanya di dalam sistem informasi ataupun teknik informatika, pasti kita nggak bisa yang namanya langsung mengimajinasi apa yang mau jadi output-nya kita, gitu ya. Tapi kita harus selalu berpikir planning-nya kita harus sebagaimana. Seperti yang tadi sudah sempat saya katakan bahwa momentum itu bisa menjadi planning yang harus kita segera cepat langsung lakukan atau kita menunggu momentum berikutnya gitu ya. Nah, kalau yang seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Fundi bahwa memang yang namanya kita harus bisa melihat bagaimana impact-nya, jangan cuma hanya berdasarkan terhadap langsung hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Maka, tentu kita harus siap sedia untuk lakukan 3 hal tersebut. Pertama kali adalah melakukan planning ya. Bagaimana perencanaan terhadap satu output yang akan kita lakukan, bagaimana satu hal untuk bisa kita matangkan dengan cepat dalam decision yang tepat dan cepat, itu akan harus bisa memberikan hasil yang tergantung kita, mau yang hasil standar atau hasil yang optimal gitu ya. Karena yang namanya hasil optimal maupun hasil yang standar tentunya memiliki kualitas yang berbeda tentunya. Nah, jadi kita bagaimana caranya kita untuk bisa mengoptimalkan kualitas maupun mengoptimalkan atau membuat semua output menjadi standar ya tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita mulai dari planning. Oke, setelah kita mulai dari planning, setelah kita merencanakan sesuatu gitu ya, misalkan contohnya seperti tadi yang sudah sempat dikatakan Pak Fundi, saya berencana untuk menjadi seorang accounting gitu ya. Tetapi rupanya banyak banyak faktor hal yang bisa mengganggu atau banyak faktor hal yang akhirnya menjadi interrupt bagi kita dan akhirnya kita berpikir bahwa mungkin ada jalan lain. Nah, itu adalah merupakan planning-planning yang harus segera kita susun bersama-sama gitu ya. Tentu saya bilang bersama-sama karena nggak mungkin kita sendiri yang bisa memplanningkan itu sendiri, tetapi harus ada minimal ada 2 atau 3 orang yang bisa membrainstorming, apalagi kalau di dalam perusahaan gitu ya. Nah, itu adalah planning. Kemudian kita setelah kita memplanning, kita lakukan analisis. Nah, di mana analisis itu tentunya kita akan melihat planning yang A, makanya kenapa kita harus ada planning A, planning B, planning C gitu ya. Karena yang namanya planning A, analisisnya akan terjadi apa. Planning B akan hasilnya seperti apa. Tergantung dari optimal impact maupun standar impact. Nah, kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ada di sini mungkin akan melihat bahwa kenapa sih satu perusahaan bisa memiliki 2 atau 3 produk yang berbeda gitu ya. Contohnya seperti kalau kita gunakan gadget kita gitu ya, contoh pakai Samsung, pakai Xiaomi gitu ya dan lain sebagainya. Ada yang mereka buat produknya cuma hanya sekedar untuk paling bagus di kamera, paling bagus di prosesor, nggak ada semuanya bagus semua gitu ya. Karena itu berdasarkan dari planning dan analisis yang mereka targetkan untuk mau kemana. Nah, baru setelah itu mereka lakukan desain. Ya, jadi mereka lakukan desain yang sesuai seperti apa, yang diharapkan oleh kebutuhan manusia seperti apa, mau jadi seperti apa, itu produknya, mau jadi seperti apa, itu proses yang akan berjalan, itu yang akan bergantung kepada kualitas yang tadi telah saya katakan. Mau menjadi impact yang optimal atau impact yang standar-standar saja gitu ya. Jadi makanya kenapa yang saya katakan di sini bahwa perencanaan, planning ya, kemudian menganalisis dan juga melakukan desain itu adalah hal penting yang untuk supaya kita bisa menjadi bagaimana sih output yang akan kita harapkan atau impact, dampak yang akan kita harapkan kepada masyarakat. Apakah mau yang standar saja atau yang optimal gitu ya. Nah, makanya saya ingin bertanya nih kepada Pak Fundi sebenarnya. Ya, sebenarnya bagaimana kita bisa
memiliki target yang tepat sebagai seorang manusia di saat kapan atau memilih waktu kapan, Pak Fundi, untuk saat kita bisa memilih, oke lah, saya cukuplah standar-standar aja, atau saya mau yang paling optimal. Menurut Pak Fundi bagaimana? Sebetulnya tidak jadi soal tentang hal itu bahwa dia tetap masih bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Yang jadi masalah adalah kalau orang itu tidak berkontribusi terhadap masyarakat ya, cuma menjadi pengganggu dalam masyarakat, itu yang repot begitu ya.